Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Gunawan, dosen Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah basis data lanjutan pada semester 4. Mata kuliah ini dengan kode mata kuliah TI 212298 dan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Hari ini saya akan membahas tujuan dari mata kuliah ini, submateri yang akan dipelajari, serta komponen penting dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mata kuliah basis data lanjutan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan data menggunakan teknologi basis data canggih. Di akhir semester, mahasiswa diharapkan dapat merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem basis data yang efisien sesuai dengan kebutuhan aplikasi dunia nyata. Selama 16 sesi pertemuan, mahasiswa akan menjelajahi berbagai topik inti, antara lain aljabar relasional dan SQL lanjutan, fungsi SQL relasional, agregasi pada aljabar relasional, store prosedur, function atau user defined function, trigger, serta keamanan dan privilege basis data. Mata kuliah ini terdiri dari dua komponen utama, teori dan praktek. Dalam teori, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman konseptual, sementara dalam praktek, mahasiswa akan menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam proyek dan tugas nyata. Komponen proses pembelajaran, 3 komponen yang penting dalam proses pembelajaran saya, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau yang lebih dikenal dengan DIA. Pada delivery, proses pengajaran akan dilakukan melalui berbagai metode, seperti kuliah interaktif, video pembelajaran, dan studi kasus. Saya akan menggunakan berbagai media untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, seperti media dalam video tutorial, booklet digital, dan PowerPoint. Pada interaction, saya akan mendorong diskusi aktif dalam kelas. Mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen serta sesama teman-teman. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman, konsep, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan yang relevan. Pada asesmen, penilaian akan dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk kuis yang saya rancang khusus untuk menggunakan aplikasi berbasis web, tugas praktek, dan ujian akhir. Mahasiswa juga akan diminta untuk menyelesaikan proyek yang menerapkan konsep yang dipelajari dalam pengembangan basis data. Ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Dengan pemahaman yang baik mengenai tujuan, materi yang akan dipelajari, serta komponen DIA, saya harap mahasiswa semua siap untuk melangkah lebih jauh dalam ilmu basis data. Mari kita bersama-sama menjadikan perjalanan ini serta pembelajaran ini bermanfaat. Oke, perkuliahan hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa yang akan dibawakan oleh saudara Bagus. Oke, saudara Bagus, silakan bawakan doa. Berikanlah kami ilmu dan pengetahuan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, materi function itu sudah pernah saya berikan di grup ya, materi function. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi function dalam MySQL, ya, atau yang dikenal dengan user defined function. Oke, di sini kita kali ini membahas tentang user defined function, artinya function yang didefinisikan oleh user. Oke.
Dalam MySQL itu ada function yang didefinisikan dan juga ada function yang memang di dalam MySQL-nya sudah tersedia. Nah, tapi pelajaran kali ini karena pada semester lalu basis data dasar itu kita sudah mempelajarin function yang sudah embed atau sudah di dalam MySQL seperti sum gitu ya, seperti AVG, itu function-function yang sudah ada di dalam MySQL. Nah, kali ini di basis data lanjut kita mempelajarin adalah function yang didefinisikan oleh user. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah memperkenalkan function dalam SQL. Yang kedua, memahami konsep, penggunaan, dan contoh implementasi. Jadi akan saya berikan nanti sebuah contoh implementasi dalam penggunaan function. Nanti kalian bisa coba contoh itu nanti menggunakan One Compiler. Karena ini koneksi semua di internet ya. Oke. Berikutnya, apa itu function? Nah, sebelum pertemuan ini, kita sudah mempelajarin prosedur. Oke, kita sudah mempelajarin prosedur. Pertemuan kali ini function. Nah, apa itu function? Function itu adalah blok kode SQL yang dipanggil untuk melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilai tunggal. Jadi kalau function itu dia hampir mirip dia dengan prosedur, tapi dia mengembalikan nilai tunggal. Tujuannya adalah membuat sederhana atau reusibilitas kode, menyederhanakan query kompleks, meningkatkan kinerja dalam beberapa kasus. Oke. Nah, perbedaannya dengan store prosedur itu function atau fungsi itu harus mengembalikan nilai. Sedangkan prosedur itu tidak harus mengembalikan nilai dan bisa memiliki parameter output. Oke, masih ada yang ingat pelajaran store prosedur kemarin? Masih ada yang ingat? Masih? Oke. Pada pelajaran store prosedur, kita membahasnya menggunakan database apa kemarin? Minggu lalu kita membahasnya menggunakan apa? Database? Kampus. Database bukan. Database apa? Database invoice atau supermarket ya. Bahasanya bukan invoice. Oke. Jadi kemarin store prosedur kita membahas kasusnya adalah database supermarket. Oke. Nah, pada di database supermarket itu ada beberapa kasus dulu store prosedur, misalnya untuk mengembalikan apa dulu membuat prosedur. Masih ada yang ingat pelajaran yang minggu lalu store prosedurnya? Misalnya contoh mengembalikan apa atau menampilkan apa? Total penjualan. Apa? Total penjualan. Oke, mungkin menampilkan total penjualan gitu ya. Oke. Nah, itu perbedaannya. Kalau misalnya function itu harus mengembalikan nilai, sedangkan store prosedur tidak harus. Tapi dia bisa memiliki parameter output. Oke, dalam function di SQL ada fungsi bawaan. Nah, yang saya bilang tadi, fungsi bawaan itu adalah fungsi yang sudah tersedia di dalam MySQL ya, bukan yang didefinisikan atau bukan yang dibuat oleh user. Nah, ada fungsi agregat function seperti summary, kita udah belajar kan? Sum, AVG, average, kita udah belajar, count, min, max, itu semua udah kita pelajarin. Oke, masih ada yang ingat? Untuk count itu kira-kira fungsinya apa? Count. Oke. Menghitung jumlah baris. Menghitung jumlah baris. Oke. Count menghitung jumlah baris. Itu beda dengan sum ya. Ya, kalau count dia menghitung jumlah baris. Itu fungsi salah satu. Dan itu fungsi bawaan dari MySQL yang disebut dengan fungsi agregat. Ada lagi fungsi skalar. Fungsi skalar itu
yang dia tidak berurusan sama angka. Jadi kalau agregasi itu dia berurusan sama angka. Sum, average, count, min, max itu keluarnya angka. Tapi kalau skalar itu dia bukan mengelola angka, tapi teks. Upper untuk teks. Berarti dari huruf kecil, kapital. Itu upper, betul. Lower itu dari huruf besar Kecil. ke kecil. Oke. Terus length, menghitung jumlah karakter. Masih ingat? Terus ada no. Kalau no ini bagian apa ini? Untuk apa? Siapa yang ingat? Gimana? Tanggal sekarang, betul. No itu adalah tanggal sekarang. Oke, terus ada format. Itu format date, ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali kalau fungsi skalar. Oke. Itu adalah fungsi yang built-in, maksudnya yang sudah tersedia di dalam MySQL. Nah, ada lagi fungsi yang ditentukan pengguna atau User Defined Function, UDFS. Nah, dalam fungsi yang ditentukan pengguna ada fungsi skalar dan ada fungsi bernilai tabel. Kalau ngomong fungsi skalar, itu artinya dia mengembalikan nilai tunggal. Tunggal itu satu ya. Kalau fungsi bernilai tabel, dia mengembalikan tabel yang nanti akan kita bahas jika waktu kita memungkinkan. Ya, atau nanti ini pembahasan selanjutnya ada di function 2 juga. Oke. Ini contoh. Fungsi agregat pada data pelanggan dan invoice. Jadi fungsi agregasi ini adalah count tadi menghitung jumlah baris. Berarti menghitung jumlah total pelanggan. Select count di tabel pelanggan. Masih ingat di supermarket yang saya berikan ini, yang saya share di One Compiler, itu ada tabel apa aja? Pelanggan, ada tabel apa? Supplier. Hah? Supplier, invoice, detail invoice. Ada 4 tabel ya. Nah, itu menghitung jumlah total pelanggan. Dan ada lagi menghitung jumlah invoice. Berarti select count bintang as total invoice from invoice. Jadi ini adalah fungsi agregasi pada data pelanggan dan invoice. Selanjutnya, bagaimana menggunakan fungsi skalar untuk memformat atau memanipulasi data teks. Contoh, kita membuat huruf besar nama pelanggan. Yang nama pelanggan itu ada huruf kecil, huruf besar, tapi kita mungkin upper semuanya. Itu dengan menggunakan fungsi upper, seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, ada lagi yang mendapatkan panjang string nomor handphone. Berapa karakter nomor handphonenya itu menggunakan length di situ ya. Nah, ini saya mau kalian semua mencoba langsung buka One Compiler sekarang. Linknya akan saya berikan. Oke, apakah sudah bisa diketik? Yang sintak, yang select ID pelanggannya ya. Oke. Dua-duanya diketik aja. Tapi nanti satu dibuat ini. Satu dibuat apa namanya? Jadi komen ya. Satu dibuat jadi komen. Udah bisa? Oke. Udah jalan ya, Jiran ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, mengenal UDFS atau User Defined Function. Memungkinkan pembuatan fungsi custom. Jadi memang user yang membuat sesuai kebutuhan bisnis atau sesuai kebutuhan yang diinginkan ya. Terus dapat menerima parameter input. Terus meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode SQL dan dapat mengurangi duplikasi kode. Oke. Nah, kira-kira di definisi function ini sudah bisa dipahamin kira-kira maksudnya, tujuannya bahwa kenapa kita harus mengenal UDFS. Kira-kira sudah bisa dipahamin. Kenapa sih kita harus membuat function sendiri? Kan function-function yang di MySQL itu sudah ada gitu. Kira-kira jawabannya apa?
Betul. Belum tentu function yang di dalam MySQL itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan user, belum tentu. Makanya harus di custom. Oke. Terus struktur dasar untuk mendefinisikan fungsi skalar. Ini adalah contoh membuat fungsi skalar yang dalam format. Jadi formatnya di situ harus diawali delimiter dan diakhiri delimiter. Itu contoh struktur dasar function. Baru create function, nama functionnya apa, terus dan selanjutnya antara begin dan end itu juga harus ada deklarasi variabelnya. Oke, ini tapi ada perbedaan itu sedikit antara perbedaan MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan Oracle itu juga ada perbedaan. Jadi, tapi perbedaannya tidak signifikan ya. Nah, contoh kasus mendefinisikan atau membuat function itu kita menghitung subtotal item. Oke, kita buat di sini adalah UDF kasus studi menghitung subtotal item pada tabel detail invoice dan membuat fungsi yang menghitung subtotal untuk satu baris item dalam detail invoice berdasarkan ID barang dan jumlah. Oke, logikanya mengambil harga satuan dari tabel barang dan mengalihkannya dengan jumlah. Oke, struktur fungsi yang akan dibuat adalah hitung subtotal item, parameter inputnya adalah item ID, item jumlah. Tipe data kembaliannya integer. Jadi outputnya apa tadi? Kira-kira outputnya apa ini dari subtotal item? Kira-kira apa outputnya dari subtotal item? Jumlah total item ya, Pak. Jumlah total itemnya ya. Oke, karena itu tipenya adalah integer. Jadi bentuk keluarannya angka ya. Nah, terus inputnya adalah item ID-nya apa, item jumlahnya apa. Mungkin langsung kita demokan aja dengan langsung dari function yang saya berikan contoh ini. Kita contohkan. Oke, di sini tabel database supermarket ada 4 tabel. Store prosedur sudah pernah dari minggu lalu ada 4 prosedur yang contoh. Function belum ada ya. Nah, function ini yang akan kita buat. Jadi di sini strukturnya dalam database itu ada tabel, ada view, ada store prosedur, ada function, ada trigger, ada event. Nah, yang kita pelajari saat ini, kemarin kita mempelajari store prosedur, sekarang mengisi function. Oke. Oke, ini contoh function untuk hitung subtotal item. Kita jalankan ya. Kita sudah buat tadi dari source yang di presentasi. Kita jalankan. Execute. Oke, sukses. Tidak ada error, tidak ada warning. Kita refresh. Oke, functionnya sudah ada sekarang. Ini boleh kok diganti dengan tanda seperti ini juga boleh. Boleh sama aja. Ya. Sekarang kita untuk menjalankannya, bagaimana menjalankan ini. Oke. Kita ambil contoh barang, kita lihat di tabel ya. Kita lihat di tabel. Oke, ada barang beras, harganya 10.000. Oke. Kita buat satu pemanggilan function, select, terus panggil functionnya. Nah, sekarang tadi kita barang B001. Oke, berarti di sini tulis B001 berapa buah nih? Misalnya 2. Oke,
kita coba jalankan. Hitung subtotal item, jadi mengambil barang. Ini B001 tadi adalah beras. Hasilnya apa kalau 2? Kita coba jalankan. 20.000. Kenapa? Karena harga beras itu 10.000. Misalnya B002. Nah, berapa hasilnya? Harga B02 itu 8.000. Berarti hasilnya akan jadi 16. Coba kita jalan. Oke, salah. Kita coba jalankan. 16.000. Ini bisa kita buat begini. S subtotal. Nah, ini bisa juga seperti ini. Jadi nggak panjang seperti ini ya. Jadi S subtotal. Kita jalankan. Nah, 16.000. Kalau kali 3 berarti jadi B002 itu merupakan gula. Berarti kali 3 24.000 hasilnya. Nah, ini function yang betul-betul dari kita yang membuat tadi. Hitung subtotal item. Ini salah satu contoh. Cara memanggilnya juga begini. Oke ya. Oke, udah selesai? Ya, udah selesai semuanya ya. Membuat hitung subtotal item. Dijalankan. Tahu cara manggilnya? Bagaimana cara manggilnya? Function tersebut? Call. Gimana? Call. Oke. Kalau function itu nggak sama dengan cara memanggil prosedur. Ini salah satu adalah cara memanggil functionnya. Nih. Oke. Ini bisa kalian cobakan dengan harus menggabungkan dengan select. Beda kalau prosedur. Oke. Yang perlu kalian bedakan, seperti tadi, kalian bilang cara manggilnya adalah menggunakan call, itu prosedur. Kalau function itu seperti kalian menggunakan fungsi scalar tadi yang ada include di dalam SQL seperti sum, average, itu seperti itu. Jadi fungsinya langsung di dalam select ya. Bukan pakai call ya. Prosedur yang pakai call. Oke, sudah. Sekarang hasil di run. Hasil run-nya sekarang. Sudah di run? Apa hasilnya? Tampilannya? Oke, menampilkan invoice-nya 001 ya. Jadi beserta subtotal untuk setiap item. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Dan ini akan kita lanjutkan dengan kuis ya. Jadi tadi materi yang saya berikan, kita akan melanjutkan dengan kuis. Nah, tapi sebelum kita mulai kuis, mungkin saya adakan satu sesi tanya jawab saja. Siapa yang mau bertanya? Oke, namanya siapa? Nama saya Ilham Dhani, Pak. Hamdani. Ilham Dhani. Pak. Ilham Dhani. Ya, Pak. Oke, Ilham Dhani bertanya. Silakan bertanya Ilham Dhani. Apa kegunaan delimiter, Pak? Apa kegunaan Delimiter. delimiter? Oke, apa fungsinya delimiter dari Ilham Dhani? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, siapa namanya? Nama saya Fajar Setiawan, Pak. Siapa? Fajar Setiawan. Fajar Setiawan. Oke, Fajar Setiawan. Apa fungsinya delimiter? Delimiter itu sebagai pembatas kalau SQL itu udah siap gitu. Coba, delimiter itu sebagai pembatas. Pembatas mulai dan akhir. Oke. Delimiter itu adalah sintak untuk membatasin function itu dimulai dan diakhiri. Oke, itu fungsinya delimiter. Oke, Ilham? Oke. Sekarang sesi tanya jawab kita selesai dulu karena kita harus kuis. Nah, kita menggunakan kursus cerdas. Siapa kemarin yang belum mendaftar di kursus cerdas? Ada yang belum? Di antara sini ada yang belum? Ada yang belum ikut kemarin apa online? Oke, kita mulai untuk kuis
Langsung ya. Saya akan berikan kodenya. Kalian buka langsung kursuscerdas.com. Oke, selesai ya kuisnya. Saya mau lihat nilainya. Yang paling tinggi skornya adalah ada Fajar Setiawan. Mana Fajar Setiawan? Oke. Hari ini kita selesai kuis dan materi juga udah selesai. Nah, diskusinya sudah tadi ada kita sedikit diskusi. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan komitmen saya terhadap pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya sebagai dosen dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam proses sertifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.